biasa dan ternyata berhasil mengumpulkan ribuan orang. Caranya gimana sih? Ya, ini kita hidup di era media sosial. Saya nggak pakai Twitter, saya nggak pakai Instagram saya, takut gitu. Jadi pakai WA Group. Ternyata hari Senin jam 2 begitu saya yakin harus hari Rabunya, lusanya. Jadi saya minta rekan saya dari Paduan Suara satu orang sebarkan. Dalam waktu 2 jam itu reaksinya dari macam-macam kota mau ke Jakarta untuk ikut bernyanyi. Saya paduan suara ini, saya paduan suara itu. Sampai ada paduan suara yang usianya 65 tahun ke atas. Daftar juga gitu? Nggak daftar, jadi silakan Langsung datang. spontan. Karena ini acara spontanitas. Siapa aja boleh, yang penting merah putih gitu. Iya, Mas Adi, kita memang beberapa kali melihat Mas Adi untuk menggagas hal-hal serupa ya. Apa sih yang mendorong Mas Adi untuk melakukan ini? Ya, kalau saya katakan tadi dari rencana bayangan saya cuma 100-200 orang, ternyata 10.000 lebih ini ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang jadi kegundahan saya, ternyata kegundahan mereka juga semua di sini mengenai perkembangan belakangan ini di negara kita. Bangsa kita yang tadinya tentram, bisa ya ada kelemahan ini, kelemahan itu, tapi bisa menerima perbedaan. Tiba-tiba kok sekarang perbedaan itu jadi sesuatu yang menakutkan. Dan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras dan segala ini seolah-olah digunakan untuk kepentingan segolongan. Agar yang menjadi keprihatinan saya, dan saya ingin mengcounter bukan dengan demo dan bukan dengan bunga yang bagus itu dan balon itu bagus sekali, tapi ingin dengan bentuk yang lain, yaitu dengan nyanyian. Justru dengan mengibarkan nasionalisme juga, tadi lagu kebangsaan ya. Mbak Memes ini kan mendampingi terus tadi supaya perbedaan itu tidak dijadikan alat begitu ya. Mengapa aksi bersama ini? Apakah menurut Anda penting dan mengapa? Ya penting karena sekarang kita harus tetap mempertahankan kebinekaan tunggal ika di daerah Indonesia. Harus mempertahankan NKRI dan kontribusi kita sebagai musisi dan penyanyi tentunya dengan paduan suara itu. Tadi waktu menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa itu semua nangis. Ternyata kita punya perasaan yang sama gitu, luar biasa banget tadi. Golnya apa sih Mas Adi? Golnya apa? Targetnya dari aksi-aksi semacam ini? Ya, intinya saya ingin melalui lagu tadi Indonesia Raya gitu ya, kita merasa bersatu, persatuan itu penting gitu. Keindahan persatuan. Saya ingin kita sama-sama mensyukuri Indonesia yang punya tanah alam yang luar biasa indahnya. Kenapa dikotori dengan hal-hal yang seperti itu tadi, cacian, makian dan sebagainya. Kemudian terakhir Garuda Pancasila kan tadi, Mars Pancasila. Itu yang saya ingin menjawab soal keresahan orang bahwa Pancasila ini mau diganti, mau diubah dan sebagainya. Pancasila itu dasar negara yang hebat sekali, dikagumi bangsa-bangsa lain. Tinggal kita mengimplementasikan secara baik aja gitu. Jadi luar biasa buat saya, semangat tadi mengharukan. Saya berapa kali mau nangis untuk saya malah nangis tuh dari sepanjang itu, sepanjang tadi menyanyi tadi sedih ya. banget, maksudnya ya mudah-mudahan selanjutnya ke depan kita tetap bersatu sebagai warga Indonesia. Mas Adi dan Mbak Memes, kita lihat ya pengaruhnya luar biasa ya. Tadi tidak hanya dari Jakarta, ternyata dari seluruh Indonesia. Ini ada satu lagi ya? Iya, ada satu lagi, kita akan undang langsung saja. Dari mana? Silakan Pak. Dari Kalimantan. Silakan Pak. Sini Pak. Saya pindah ke situ aja deh. Iya, baik. Bapak siapa? Dengan Pak Andreas Mensair. Oke, dari mana Pak? Saya dari Kalimantan Barat. Orang Kalimantan Barat, Sumi. Lebih jauh lagi. Kenapa? Apa yang mendorong Bapak ke sini Pak? Ya, kita melihat perjuangan Pak Ahok itu luar biasa. Dan lihat yang kemarin itu peradilan, kayaknya peradilan sesat, tidak adil. Karena apa? Semua saksi itu tidak berada di tempat TKP. Ya. Kalau itu kan proses hukum Pak. Tadi Mas Adi bilang sebagai inisiator, kita yang penting negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak memandang Indonesia sekarang seperti apa sih Pak? Saya lihat negara NKRI ini mulai ada yang menggoyahkan. Artinya ada yang mau mengganti Pancasila atau NKRI dengan yang lain ya, negara yang lain itu. Inikah keresahan masyarakat yang ditangkap Mas Adi? Iya, betul. Inikah keresahan masyarakat yang juga ditangkap oleh Mas Adi? Ternyata kita nyambung. Dulu saya pikir cuma saya dan sekeliling saya. Tapi begitu satu WA, pesan WA tersebar,
hasilnya 10.000 lebih orang datang ke sini untuk menyuarakan hal yang sama. Ternyata ini keprihatinan semua banyak orang. Ya, Ya. Mas Adi kalau kita lihat hari ini tidak hanya jumlahnya yang luar biasa, tetapi juga ini adalah orang-orang yang selama ini mungkin memilih lebih tinggal diam. Ya, silent majority. Tetapi hari ini mereka berani keluar untuk bersuara. Apakah Mas Adi akan berhenti di sini saja atau apa rencana selanjutnya? Oh, semoga tidak berhenti di sini. Semoga ya kita bisa terus menyuarakan, mengekspresikan keprihatinan kita, aspirasi kita dengan cara yang elegan, cara yang damai, yang terhormat ya. Entah dengan ekspresi bunga atau atau nyanyi bersama atau unjuk rasa yang tertib, tidak saling caci maki, tidak menghina orang gitu ya. Sampaikan aspirasi secara beradab itu aja. Mudah-mudahan teman saya juga saya kira kita sesama sama musisi dengan juga Mas Adi ya, kita mau itu Indonesia yang damai, semua tertib. Kalau memang mau demo tapi jangan anarkis, itu aja. Betul. Karena kita cinta Indonesia, NKRI harus tetap hidup. Baik, terakhir pesan-pesan juga dari Mbak Memes ya untuk ibu-ibu juga di sini ya yang hari ini mau bergabung dalam acara. Ya, ibu-ibu luar biasa, terima kasih banget, mengharukan sekali. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Teruskan perjuangan, tapi tetap dengan cara yang sopan dan elegan. Amin. Dan tentunya untuk Pak Ahok tetap semangat walaupun apapun yang terjadi ya. Dan Ibu Vero juga sabar. Amin. Pesan buat Pak Ahok, Pak. Pesan buat Pak Ahok yang sekarang sudah Saya bilang ini pesan buat Pak Ahok tetap tenang, percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat Pak Ahok. Ya kita yakin semua itu dan semua kita mendukung dan tetap berdoa untuk Pak Ahok yang terbaik. Baik, terakhir pesan juga dari Mas Adi. Saya baca di berita-berita online kalau Mas Adi juga meneteskan air mata ya ketika kemarin mendengarkan putusan dari hakim. Apa yang membuat Mas Adi akhirnya menangis? Saya mungkin tidak sedekat itu kenal Pak Ahok, tapi saya mengikuti kiprahnya dalam 2 tahun ini intens sekali. Saya tidak rela orang yang telah berbuat banyak untuk kaum muslimin ya, membangun masjid, membangun musola, begitu banyak. Gubernur yang paling banyak bangun masjid ya Pak Ahok. Dan yang paling banyak mengumrohkan, menghajikan marbot dan lain sebagainya, itu saya yakin Pak Ahok. Terus tiba-tiba madrasah ada dikasih beasiswa apa segala macam. Kemudian orang yang tadinya tukang parkir dan lain sebagainya bisa dikelola jadi pasukan orange dan pasukan biru, pasukan ini dengan gaji yang di atas UMR. Banyak sekali kebaikan yang dibuat oleh Pak Ahok. Tiba-tiba sekarang saya lihat Pak Ahok itu dinistakan seperti itu gitu. Saya nggak rela gitu ya. Baik, kita serahkan kepada proses hukum karena masih ada proses hukum selanjutnya ya Mas Adi. Tapi ini bukan saja hanya tentang pengadilan, bukan hanya tentang pilkada, tapi NKRI itu semangatnya ya. Mas Adi, kita pengen dong terakhir ini udah pada semangat nyanyi, boleh nggak diajak nyanyi lagi teman-teman di sini? Sekaligus kita menutup segmen kita ya. Indonesia Raya. Indonesia Raya boleh. Kita nyanyi Indonesia Raya.